Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dewi Calista atau yang biasa dipanggil Caca. Tepat 17 tahun yang lalu, saya lahir di kota Surabaya pada tanggal 7 September. Saya terlahir dari seorang ibu bernama Riani dan bapak bernama Warta. Saat ini, saya sedang berada di salah satu sekolah swasta terbaik di kota Surabaya, yakni SMA Al-Hikmah Surabaya. Mau tahu lebih lanjut tentang saya? Yuk, ikuti saya! Sejak SD, berbagai macam prestasi akademik pernah saya raih. Di antaranya adalah juara 2 Lomba Pondok Ramadan Terpadu Kecamatan Wonokromo tahun 2015 dan sebagai peraih nilai ujian nasional tertinggi di sekolah dengan rata-rata 28,75. Prestasi yang saya miliki ini kemudian meningkat ketika saya menduduki bangku SMP. Di masa ini, saya pernah membuat sebuah esai dengan judul Indonesia dan Lubang Tikus yang kemudian dibukukan dan buku tersebut diberi judul Suara Anak Bangsa. Saya juga berhasil meraih penghargaan di bidang bahasa, yakni di ajang perlombaan News Anchor EduFun Jatim yang diselenggarakan oleh Education First dalam event Jawa Post EduFun Fest tahun 2019. Saya juga masuk sebagai finalis dari perlombaan esai kegiatan High Paper tahun 2019 tingkat SMP, SMA Sederajat yang diselenggarakan oleh STKIP Al-Hikmah Surabaya. Semasa SMA, saya juga aktif dalam mengikuti berbagai macam perlombaan tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya adalah menjadi juara 3 Manajemen Olimpiade yang diselenggarakan oleh Universitas Erlangga pada tahun 2020 dan 2021. Juara 1 Taruna Bakti Social Innovation Award tahun 2021 yang mengusung tema tentang pendidikan. Silver Medal dalam ajang perlombaan Indonesia National Science Enterprise Challenge tahun 2021, Gold Medal dalam ajang Youth International Science Fair 2022, dan sebagai juara 1 dalam ajang pemilihan Duta Baca Pelajar SMA MA tahun 2022 Provinsi Jawa Timur. Selain fokus dalam pengembangan prestasi di bidang akademik, saya juga berupaya untuk mengambil peran dalam bidang organisasi. Sejak SD, saya mulai aktif dalam kegiatan berorganisasi sekolah. Semasa SD, saya dipilih menjadi tim afeksi, yaitu organisasi dasar yang dibentuk dan diinisiasi oleh sekolah. Selanjutnya, di masa SMP, saya kembali mengemban amanah untuk menjadi Dewan Anggota OSIS dan dipercaya untuk menjadi Wakil Ketua Penyelenggara Kegiatan Eksternal Tahunan Sekolah, yakni AJSC atau Al-Hikmah Junior Sport Competition. Semangat organisasi saya tidak berhenti di situ. Di jenjang SMA ini, saya juga turut ikut berorganisasi dengan menjadi Wakil Ketua Departemen Kewirausahaan OSIS SMA Al-Hikmah Surabaya, serta menjadi ketua pada bidang perlombaan bisnis plan di acara eksternal tahunan sekolah yakni ASTEC atau Al-Hikmah Sport Technology Education and Business Competition. Saya juga pernah menjadi moderator di acara kampanye literasi digital bersama dengan Duta Baca Jawa Timur di Geraha Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Sebagai Duta Baca atau Literasi Pelajar, saya melakukan beberapa program untuk mengampanyekan literasi ke masyarakat, terutama di wilayah Surabaya, yaitu sosialisasi program digital literasi melalui media NAT secara online di SD Al-Falah Surabaya dan MAN Surabaya. Kegiatan sosialisasi ini juga saya lakukan di dalam sekolah bersama dengan teman sekelas. Tidak hanya itu, saya juga menyelenggarakan program berkreasi membuat prakarya di Taman Ekspresi Surabaya bersama dengan para petugas Taman Bacaan Masyarakat di Kecamatan Genteng. Dan yang terakhir adalah donasi buku serta pengajaran membaca di Yayasan Himatun Ayat Surabaya. Kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ini tentunya menjadi pengalaman sekaligus pelajaran bagi saya yang tak akan terlupakan. Saya memang tertarik di dunia bisnis dan inovasi. Oleh karenanya, di masa SMA ini, bidang perlombaan yang banyak saya ikuti adalah di bidang business plan competition. Dan berikut adalah hasil prototipe saya. Cik adalah aplikasi desain fashion yang dapat direalisasikan menjadi pakaian jadi.
Produk ini saya ikut sertakan dalam perlombaan kreatif bisnis competition yang diadakan oleh Universitas Negeri Surabaya. Fujis adalah aplikasi yang saya ikut sertakan dalam perlombaan Youth International Science Fair tahun 2022. Lahir di kota Surabaya merupakan kebanggaan tersendiri bagi diri saya. Kota yang sering dikenal dengan kota pahlawan ini menyimpan begitu banyak cerita. Saat ini, saya sedang berada di salah satu tempat bersejarah di kota Surabaya, yakni Kembang Jepun atau yang saat ini dikenal dengan Kia-Kia. Tempat ini bahkan sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Tidak hanya itu, kawasan ini juga menjadi pembatas wilayah antara pemukiman bangsa Belanda, Cina, dan kampung Arab Melayu. Dulunya, kawasan ini diberi nama Kembang Jepun, namun karena konotasinya yang buruk, pemerintah Surabaya mengubah namanya menjadi Kia-Kia. Kia-Kia sendiri dalam bahasa Hokkien artinya adalah jalan-jalan sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian kebudayaan pecinan yang dominan di tempat ini. Nah, setelah menikmati suasana Kia-Kia di pagi hari, selanjutnya kita akan berkunjung ke tempat wisata di Surabaya yang lainnya, yakni wisata religi Sunan Ampel. Kawasan ini terletak di Surabaya Utara, tidak jauh dari lokasi Kia-Kia. Wilayah ini terkenal dengan wisata religi Islaminya karena terdapat makam seorang Sunan Wali Songo bernama Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau yang biasa dikenal dengan Sunan Ampel. Makam ini juga memiliki keunikan pada ornamennya yang masih dipengaruhi oleh kultur Cina yang diwariskan oleh kultur dari ibu Sunan Ampel. Di daerah ini, kebudayaan masyarakat Arab masih melekat sehingga menjadi daya tarik masyarakat luar untuk datang ke daerah ini. Wilayah ini merupakan salah satu bentuk akulturasi komunitas Arab dengan komunitas lokal seperti Madura, Jawa, dan Tionghoa. Dari tempat-tempat tersebut mengajarkan kita bahwa sikap toleransi adalah hal yang sangat penting. Dengan pemahaman perbedaan, kita menjadi peka karena hasil tertinggi dari pendidikan adalah bagaimana kita memaknai arti toleransi. Pengetahuan-pengetahuan ini saya dapat tidak lain dan tidak bukan adalah dari sekolah. Di sekolah ini merupakan tempat bagi saya untuk menggali potensi dalam diri saya. Di SMA Al-Hikmah inilah saya mempersiapkan diri untuk menyambut diri saya yang baru di masa depan. SMA Al-Hikmah Surabaya memiliki 3 program unggulan yakni kelas internasional, kelas tahfidz, dan kelas sosiopreneur. Ketiga program ini memiliki keunggulannya masing-masing sehingga siswa dapat memilih kelas-kelas sesuai dengan bakat dan minatnya. Dengan adanya pembagian kelas unggulan ini, SMA Al-Hikmah Surabaya telah berupaya untuk menampung berbagai macam potensi siswanya mulai dari akademik bahkan non-akademik yang bisa disalurkan melalui kelas-kelas unggulan ini. Temukan potensi dan jati dirimu di lingkungan yang tepat, karena prestasi yang besar lahir dari pengorbanan yang besar dan bukan dari keegoisan. Jadilah anak muda yang mampu menginspirasi dan memberikan solusi bagi masyarakat, dimulai dari langkah yang kecil. Saya, Nanda Dewi Calista, siap menjadi bagian dari Duta Pelajar Putri tingkat SMA tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.